Kasihkan koper itu padaku. Halo, kamu. Apa yang terjadi? Tidak. Benar? Sudah lebih dari 8 bulan. Kamu akan menjadi seorang ayah. Bagaimana? Apakah kamu tidak bahagia? Bahagialah. Aku bahagia. Ayo pulang ke rumah. Keluargaku belum melihatmu. Berhenti bertengkar. Merah plum, merah plum. Langit awan, berhenti di sini. Aku biarkan kamu mengejar. Merah plum. Hujan di luar. Aku akan mengantarmu pulang, oke? Hong Mei, kamu mau kemana? Merah plum. Aku akan mengantarmu pulang. Melepaskan. Kembali. Bagaimana cara kembali? Kamu bilang padaku, bisakah kamu kembali bersamaku? Mengapa kamu berbohong padaku? Mengapa kamu berbohong padaku? He Tianming. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu pria pembohong besar. Kamu sudah punya anak. Mengapa menyumbang padaku? Berikan aku waktu, aku akan mengurusnya. Oke, aku tidak akan memintamu mengatakan kamu pria bau. Kamu tidak punya malu. Xiaoli Tianming. Merah plum, merah plum. Kenapa kamu merah plum? Tidak, aku akan melahirkan. Merah plum tidak wangi. Orang tak tahu malu ini muncul. Tidak, aku akan pergi. Hentikan. Berhenti membuat masalah. Panggil taksi sekarang.
Ayo. Makan cepat. Cepat. Cepetan. Cepetan. Satu Tuan satu. Tuan jangan lepaskan senjata ini. Bisakah kamu mengantarku pulang? Apa bagusnya? Di sana. Enggak mau. Dia akan segera datang. Tahan, tahan, tahan. Tunggu sampai kamu sampai di sana, dan tahan sedikit lagi. Segera hadir. Di sini juga. Kamu lahir prematur tahu enggak? Terbang aja keras-keras. Cepetan panggil polisi, dia berdarah. Siap-siap untuk operasi. Biarkan keluarga dulu. Apa? Siapa kamu? Lepaskan kamu Duan Xiaolong. Lagi ngapain? Kamu ada di dunia ini sekarang. Bisa nggak berhenti marah-marah? Aku marahin kamu. Aku marahin kamu kenapa? Aku marahin kamu. Bajingan ini. Anjing. Gimana aku? Distosia maternal dan pendarahan parah. Anak laki-laki akan segera lahir. Coba lebih keras. Merah plum. Ini air gula merah dari dokter. Maaf. Aku salah. Aku brengsek. Tapi aku benar-benar enggak tahu kamu hamil. Kenapa enggak tulis dan kasih tahu aku? Aku enggak akan pernah menikahi Kang Xiaoli. Ini alasan kamu mengkhianati aku? He Tianming. Sudah lebih dari 5 tahun kita jatuh cinta. Di mata orang lokal, kami adalah pasangan. Cuma enggak ada surat nikah. Itu karena tempatnya terlalu terpencil jadi aku enggak ke sana. Kalau tidak kita pasti sudah menerimanya sejak lama. Bahkan tanpa sertifikat pernikahan. Bisakah kamu melakukan ini padaku? Apakah kamu masih seorang pria? Bisakah aku punya anak sendiri? Umei, jangan terlalu bersemangat. Perhatikan tubuhmu. Saat menurunkan. Kita sudah jatuh cinta selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu bagaimana aku memperlakukanmu. Tapi pernahkah kamu memikirkan? Mungkin itu ada di depan mataku. Aku tidak punya apa-apa saat kembali.
Pada saat ini ibuku meninggal lagi. Saat aku berada di ujung tanduk, Tang Xiaoli membantu aku. Aku dipaksa untuk bersamanya. Aku mohon percayalah padaku. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak bilang aku akan bergantung padamu selamanya. Kamu punya hak untuk memilih milikmu kan? Aku tidak harus menikahimu. Tapi kapan kamu bilang padaku ingin putus? Sekarang terlihat seperti ini. Bagaimana kamu ingin aku bersikap di masa depan? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada keluargaku? Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menginginkan milikmu. Maaf? Kamu ikut aku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ibu, pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Terima kasih. Aku pernah dengar orang bilang, tidak baik menangis setelah melahirkan. Selain itu, kamu melakukan ini untuk orang seperti ini. Aku ingin pulang. Terima kasih. Sama-sama, tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Dia bilang kamu baru saja melahirkan. Tidak boleh terlalu cemas. Harapan. Tiba. Ini bukan rumah Master Su. Su Hongmei. Kamu adalah putri Master Su. Kamu kenal ayahku. Aku juga dari pabrik anggur kuning. Kemarin aku baru saja mengirim beberapa buah dari pabrik ke rumahmu. Pada saat itu ada seorang gadis bernama Su Lei. Dia adalah adikku, lulusan SMA yang belum bekerja. Aku punya saudara laki-laki lagi. Dahua belum pulang. Wah, kebetulan sekali. Cepat masuk. Kenapa? Ini di depan pintu. Kamu belum masuk. Lagi pula ini akan rusak dalam hujan deras seperti ini. Kamu tidak ingin mati. Master Yo, aku tahu kamu orang baik. Aku menulis surat untuk keluargaku sebelum kembali. Aku bilang padanya, aku ingin membawa Hitianming kembali bersamaku. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Ibu tidak tahu aku hamil denganmu. Aku bahkan tidak tahu aku punya bayi. Apa yang harus aku lakukan? Kamu bilang ini padaku, bagaimana aku harus mengatakannya? Aku orang luar. Aku di rumah sakit. Aku juga mengerti. Orang itu. Dan wanita itu. Aku pikir kamu tidak boleh berpikir terlalu banyak. Karena ini sudah terjadi. Kamu hanya harus menghadapinya. Kamu di rumah sakit bersamaku. Apa kamu hanya ingin pulang? Ketika sampai di pintu kali ini, cepat masuk. Rumah adalah tempat di mana kamu merasa paling nyaman. Kamu tahu. Tolong beritahu Master Su dan yang lainnya. Aku pikir mereka akan mengerti. Ya, aku tidak bisa membersihkannya bahkan jika aku terjun ke Sungai Kuning. Mereka tidak akan percaya padaku. Yo, kamu tidak boleh berpikir terlalu banyak sekarang. Lihat anak dalam pelikan ini. Ini adalah anakmu. Kamu hampir mati sekali.
Apalagi yang harus kamu takutkan? Bahkan jika kamu tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, untuk anak-anakmu, kamu juga harus melewatinya. Tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi, kamu tahu. Aku akan membawamu masuk. Tidak, aku akan masuk sendiri. Berikan padaku tidak apa-apa. Master Yo, terima kasih banyak. Kamu juga harus cepat-cepat pulang. Lalu aku masuk. Beristirahatlah yang baik. Kamu tidak ada di rumah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih peduli padaku. Aku masih ingin bertanya padamu. Kenapa kamu pulang terlambat? Ayo pegang. Apa? Lembutlah. Kalau kamu tidak memegang anakmu, siapa lagi? Kamu keterlaluan. Mama, tidurlah. Ada apa denganmu? Sangat marah. Kak, ayo tidur saat kita sampai di rumah. Tidur apa? Belum mandi. Bukankah kita sudah setuju tentang ini? Kamu urus anak-anak setelah pulang kerja. Aku harus mempersiapkan ujian masuk universitas. Waktunya sangat sempit. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan aku? Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Mana yang lebih penting, kamu masuk kuliah atau anak-anakmu? Apa maksudmu? Lupakan saja. Kamu bodoh besar yang tidak tahu apa-apa. Bicara. Kamu. Kamu sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Apa yang kamu tahu? Istri, anak-anak, tempat tidur yang hangat. Kamu puas kan? Tidak punya ambisi. Aku beritahu kamu, aku tidak akan pernah puas dengan keadaan sekarang. Kamu pikir kamu akan menikahiku? Kamu dirugikan. Aku beritahu kamu, zaman sudah berbeda sekarang. Kamu mengerti? Aku tidak mengerti sebaik kamu. Aku tidak punya banyak ide seperti kamu. Apa yang kamu lakukan adalah urusanmu. Terbanglah sesukamu. Kenapa kamu sudah? Aswi. Pergi mandi. Ayah? Ibu? Maaf? Anak itu tidur. Aku bilang kamu bodoh ya? Kenapa begitu bodoh? Belum ada surat nikah. Kenapa tidur dengan seseorang? Kami punya pernikahan. Itu disebut pernikahan? Itu cuma main-main dengan orang lain saat aku tidak ada kerjaan. Siapa yang akan mengakui pernikahan pribadi? Aku bilang, nama anakmu siapa? Itu disebut anak haram. Liar. Sudah cukup? Katakan di mana dia tinggal. Aku harus bertemu dengannya. Kenapa kamu bertemu dengannya? Apakah itu memalukan? Biarkan dia berlutut untuk melihatmu. Berhenti mengganggu aku. Katakan padaku. Dia dan ibunya saling bergantung untuk bertahan hidup. Dia baru saja kembali. Ibunya meninggal. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kita putus. Kamu bilang sudah selesai. Aku belum selesai. Apakah itu memalukan atau tidak? Kamu membiarkan seseorang menusukku dari belakang. Di mana aku bisa menaruh wajah tuaku? Bagaimana kamu bisa membiarkan seluruh keluarga mereka keluar dan bertemu orang? Bagaimana aku bisa membesarkan anak perempuan yang tidak tahu malu sepertimu? Ayah? Maaf ya.
Lihat, aku tidak akan berkelahi. Keluar dari sini. Paman Wang ibumu. Siapa anggota keluarga Su Guangfu? Bagaimana Guangxi? Dia terkena serangan jantung tiba-tiba. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi penyelamatan tidak efektif. Kalian masuk dan lihat. Suami, Apa yang harus dilakukan? apa yang kamu lakukan? Jangan berpausi sekarang. Kamu tahu harus pulang. Apa yang kamu lakukan? Aku sekarat di luar. Tidak ada yang terlihat. Melahirkan seorang anak laki-laki. Ibu dan anak selamat. Kamu bilang kamu benar-benar ingin memprovokasi aku kali ini kan? Kamu luar biasa. Dua wanita mau menikahimu. Aku mau melahirkan anakmu. Sekarang kamu bahagia. Enak kan? Kamu tinggal di rumah sakit. Pasangan itu sedang jatuh cinta. Anakku sangat senang melihatnya. Lalu katakan padaku siapa aku. Su Hongmei dan aku sudah berpisah. Itu perpisahan. Aku bisa memaafkanmu. Aku bilang padamu. Jangan pernah. Aku ingin membunuhmu sekarang. Tunggu saja, aku akan menyiksamu seumur hidup. Aku tidak akan pernah melepaskanmu bahkan jika aku mati.
Itu kamu. Kamu tinggalkan aku. Aku ingin melihatmu. Kamu pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Kamu pergi. Maaf. Hong Mei, tenanglah. Maaf? Cukupkah hanya bilang maaf? Ketika ayahku di sini, kenapa kamu tidak datang? He Tianming. Bagaimana bisa kamu begitu egois? Begitu egois hanya memikirkan diri sendiri. Kamu pergi. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Ini salahku. Aku salah. Tapi aku harap kamu bisa memberiku kesempatan. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Berikan anak itu padaku. Aku akan membesarkanmu. Apa kamu mau menyebutkan seorang anak untukku? Apakah kamu masih ingat bahwa kamu adalah seorang ayah? Bagaimana kamu membesarkannya? Memberikan anak itu pergi. Kamu seharusnya membiarkan Kang Xiaoli menjadi ibu tirinya. Hong Mei, aku minta kamu percaya padaku. Aku akan merawat anak kita dengan baik. Jangan biarkan dia menderita ketidakadilan. Aku pasti akan membesarkannya sampai dewasa. Kamu orang yang sangat egois. Bagaimana kamu bisa membuatku percaya padamu? Kamu? He Tianming. Aku benci kamu. Kamu tidak hanya menyakitiku, tapi juga menyakiti anakku. Kamu juga membuatku kehilangan ayahku. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberikan anakku padamu. Dari hari ini, nama belakang anak itu adalah Su. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan berpura-pura tidak pernah mengenalmu. Bagaimana kamu memberikannya padaku? Kamu tidak diterima di rumah kami. Kamu pergi. Dengarkan aku, oke? Aku tidak mau dengar. Kamu ikut aku. Kamu pergi. Jangan pergi. Kamu pergi. Kamu pergi. Aku tidak mau uang jika kamu pergi. Kamu pergi. Linde, kenapa kamu membawa anak ini? Maaf. Anak perempuan tidak berbakti. Membuatmu menderita. Bisakah kamu meringankannya? Kakak, kamu memintaku untuk memberitahumu apa yang baik. He Tianming datang untuk menggendong anak itu. Kenapa kamu tidak mau memberikannya padanya? Anak ini tinggal bersamamu. Apa untungnya bagimu? Tahukah kamu apa yang orang katakan tentangmu sekarang? Kamu adalah sepatu rusak. Dia melahirkan anak haram dan membunuh ayahnya. Sudah cukup kamu bicara. Bagaimana orang lain memakiku? Apapun kamu saudariku. Haruskah kamu memarahiku seperti ini? Kamu tidak suka mendengarnya lagi kan? Kalau tidak suka bawa dia pergi. Untuk mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Anak ini adalah bencana. Diam. Bagaimana kamu memarahiku? Aku tidak bisa berdebat denganmu. Mengutuk anakku. Apakah kamu kerasukan? Pernahkah kamu memikirkan rumahmu sendiri? Bukankah sudah cukup kacau olehmu? Aku tahu ini kesalahanku.
Aku buta. Tapi ayahku belum dimakamkan. Bisakah kamu sedikit bicara? Aku sudah merasa sangat sedih. Kamu harus memaksa dirimu untuk hidup. Kalau bukan saudariku, aku tidak peduli padamu. Apa yang terjadi dengan rumah? Siapa yang menghancurkannya? Apakah ini pertanyaan? Saudara perempuan Su Hongmei benar-benar liar. Seorang perempuan preman. Dia hampir memotongku dengan pisau. Tunggu saja dan kembali untuk mengambil mayat. Xiao Li, Xiao Li, Xiao Li. Kamu tidak terlukakan. Kamu masih peduli padaku. Kamu kemana saja? Aku. Aku pergi ke rumah Su. Bukankah ayahnya meninggal? Kamu cukup blak-blakan. Apakah kamu siap terus menggangguku seperti ini? Tidak, aku tahu kamu khawatir tentang anakmu. Aku menipumu sebelumnya. Jika aku bisa menyangkal ini lebih lama, maka aku bukan manusia. Kamu bukan manusia. Xiao Li, Xiao Li. Kamu bisa memarahiku sesuka hatimu. Aku punya satu hal. Aku ingin berdiskusi denganmu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku ingin menggendong anak itu. Benar. Tapi titik awalku berbeda denganmu. Aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai seorang ayah. Aku hanya ingin menghentikanmu untuk memikirkanku. Mulai sekarang aku tidak akan memiliki hubungan lagi dengan keluarga Su. Oke. Tapi ada satu hal. Fu Hongmei tidak akan pernah melepaskan. Selama kamu bisa berjanji, aku punya caraku sendiri untuk menghadapi sisanya. Apakah itu oke? Fajar. Apa aku ini? Aku benar-benar ingin menampar diriku sendiri. Tangmi Melon.
berputar-putar. Memegang, Anak. Anak. Terima kasih. He Tianming. Kamu dengarkan aku. Alasan aku mau membantumu. Bukan karena kamu melakukannya untuk adikku. Aku tahu kamu masih berbohong padaku. Maaf. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Aku bilang padamu. Mulai sekarang kamu tidak boleh muncul di depanku lagi. Kalau tidak aku akan kasar padamu. Aku bilang padamu. Mulai sekarang kamu tidak boleh muncul di depanku lagi. Kalau tidak aku akan kasar padamu. Aku juga memintamu untuk kembali dan memberitahu adikmu. Aku pasti akan memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Mohon tenang. Kamu sangat munafik. Jangan tunjukkan nuranimu di sini. Aku bilang padamu, aku masih belum tahu bagaimana menghadapi adikku. Dia akan gila. Kamu binatang. Jaga dirimu baik-baik. Tentu saja. Kang Xiaoli, kamu sangat bangga ya? Tapi menjadi ibu tiri tidak mudah. Aku memperingatkanmu jika kamu berani menyiksanya. Aku akan mengutukmu setiap hari. Aku mengutukmu sampai mati. Fan Tianming yang baik. Kamu berutang seumur hidupmu padaku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu dalam hidup ini. Ayah, ini kesalahanku. Ini kesalahan putriku.
Aku tidak berbakti. Maaf. Tolong maafkan aku. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Istri. Bela sungkawa saya. Tuannya sudah tiada. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jaga kesehatanmu. Baik-baik, terima kasih kakak. Ayo pergi. Terima kasih. Ibu. Maaf. Katakan padaku. Kamu pergi begitu saja. Rumah yang besar ini. Aku sendirian. Kemana kamu pergi? Bagaimana dengan anak-anak? Laporkan ke Hitianming. Dia ingin. Kamu melaporkannya ke Hitianming. Apa yang salah? Aku tidak akan memberikan anaknya kepadanya. Kepada siapa aku harus memberikannya? Haruskah aku masih meminta adikku untuk merawatku? Kamu nakal. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu diri? Siapa yang kamu sapa? Siapa yang setuju? Apakah kamu pernah bertanya padamu? Apakah kamu setuju atau tidak? Bisakah dia setuju? Lihat sendiri. Menjadi apa tempat ini sekarang? Tidak cukup berantakan. Kenapa? Kenapa kamu harus mendukungnya? Kamu bilang kamu siapa kamu? Kamu itu anakku. Kenapa kamu melaporkannya kepadanya? Merah plum. Merah plum. Ayo, 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 ayo. Singkirkan semua barang di sekitarku. Kemudian buang semua sampah. Bibi, apakah Hitianming tinggal di sini? Dia tinggal di sini. Bagaimana dengan yang lain? Tapi dia sudah pergi. Sudah disewakan. Apa? Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Mau kemana lagi? Apakah kita sudah sampai di stasiun? Dia pergi bersama istrinya. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Cerita pasangan ini. Bagaimana aku bisa tahu? Terima kasih. Cepat-cepat. Apakah ada 2 orang yang datang? Hitianming.
Hebat. Mengapa kamu baru kembali? Aku langsung kembali setelah menerima telegram. Tapi itu akan memakan waktu beberapa hari. Ayah sudah dimakamkan. Kurasa begitu. Aku tidak akan bicara lagi denganmu, aku akan mencari seseorang dulu. Hong Mei. Siapa yang kamu cari? He Tianming. Kamu berharap. He Tianming adalah pembohong besar. Aku marah hanya memikirkannya. Ziley. Bisakah kita berhenti bicara? Mobil ini hampir berangkat. Han Tianming. Hilanming, turunlah. Kembalikan anakku padaku. He Tianming, turunlah. Aku mohon. Kembalikan anakku padaku. Kemana membawanya? Kemana kamu membawanya? Aku mohon kembalikan anakku padaku. Mengapa kamu mengambil anakku? Kemana kamu akan membawanya? Su Hongmei. Kita tidak akan bertemu lagi. Pulanglah. Wang Bingbing, Gao Shengli. Aku membawa anakku pergi. Zhang Xiaoli. Kenapa kau bawa anakku pergi? Tolong, lepaskan aku, kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Anak. Anak. Kembalikan pada anakku. Kembalikan anakku. Aku tidak tahu kapan saudaraku akan kembali. Berhenti menggangguku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kau bawa anak itu pergi. Bawa saja pergi. Setidaknya kau harus menyapa saudarimu. Bagus, katanya. Jika aku menyapanya, bisakah aku membawa anak ini pergi? Bisakah dia setuju? Aku melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Lambat laun dia akan berterima kasih padaku. Terima kasih juga. Kau mengambil bayi itu darinya. Aku tidak tahu betapa sedihnya saudarimu pasti. Ibu. Aku tidak percaya. Kau benar-benar berharap dia menjaga bayi itu. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tegas. Apa yang kau lakukan melihat ke depan dan ke belakang? Sakit sebentar lebih buruk daripada sakit lama. Tidak peduli seberapa tidak nyaman dia harus bertahan. Ini akan baik-baik saja setelah lama. Apa yang kau katakan? Merah plum. Tenang. Kau lepaskan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Merah plum. Kembali, pamanku akan kembali. Sule. Itu anakku. Kenapa kau bawa dia pergi? Apa yang kau teriakkan? Untuk siapa aku ini? Aku tidak melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Dia masih sangat muda. Apa yang harus dilakukan jika ada yang salah? Kamu punya kemampuan untuk membawanya pergi. Bantu aku membawanya kembali. Kamu pergi. Pergi, bantu aku mencarinya kembali. Lepaskan. Kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri. Kamu harus memikirkan yang satu ini juga. Aku tidak punya siapa-siapa. Anak itu sangat kecil. Apa yang harus dilakukan jika ada yang salah? Kamu tidak pergi. Tolong bawa anakku kembali. Aku ingin kamu tenang. Tenang. Oke. Apa yang terjadi? Apa yang mungkin terjadi padanya ketika dia bersama ayahnya? Kamu pergi. Pergi carry untukku. Jika kamu tidak bisa menemukannya, jangan kembali. Terus saja mati. Duduk. Bukankah itu keterlaluan? Lihat kalian sendiri. Ayahmu baru saja meninggal. Kalian membuat keributan besar. Apa kalian takut aku tidak mati? Kalian adalah saudara. Tidak ada pendidikan. Apa yang kalian lakukan? APA masalah katakan APA. Masalah apa yang kalian punya, masalah apa yang kalian selesaikan? Untuk apa ini? Xiaolei.
Direktur mencari aku. Ada sejumlah barang di Shuicheng. Kamu kirim semalam. Berikan aku satu. Bukankah katanya pengiriman besok? Mengapa kamu perlu mengirim barang besok? Dikirim semalam hari ini. Du Heping. Aku suruh kamu pergi jadi pergilah. Ini misinya kan? Direktur MA kamu memahaminya. Bahkan jika manajer pabrik tidak di rumah. Itu juga urusan kepala bagian pasokan bukan dan pemasaran. Kamu cuma direktur pabrik. Kamu tidak punya hak melarangku pergi. Luo Xiaoping. Ini keterlaluan untuk pimpinan. Istri kepala seksi sakit. Apa yang terjadi dengan statusku sebagai penjaga sementara? Apa kamu paman? Aku tidak bisa memanggilmu. Kamu sengaja menyulitkanku. Kamu sengaja membuatku susah. Kamu membalas dendam padaku. Barang seharusnya dikirim besok kenapa? Biarkan aku mengirimnya malam ini. Jue Ping, aku akan memberitahumu lagi. Kalau aku bilang pergi kamu harus pergi, kamu tahu kan? Aku tidak akan pergi. Apa itu damai? Dir, tolong jangan marah. Aku biarkan dia pergi. Mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Dia membalas dendam padaku. Apa? Bukan cuma pergi ke ibu kota provinsi. Ayo pergi, aku akan bantu mengemasi barangmu. Ayo, 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 ayo. Jangan marah Dir MA. Itu sifatnya. Kamu melawanku. Aku akan membunuhmu. Kamu bilang kenapa kamu melakukan ini? Xiao Lei itu adikmu. Apapun yang kamu lakukan, dia melakukan ini untuk kebaikanmu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Apa dia benar-benar melakukan ini untuk kebaikanku? Itu anakku. Dia membawa anakku pergi. Apa dia pernah memikirkan perasaanku? Sudah begini. Anaknya sudah dibawa pergi. Jadi apa yang kamu mau? Kalau tidak kamu bunuh dia, membunuhmu akan membuatku merasa lebih baik kan? Bisakah kamu melakukannya? Di hatiku tidak hanya ada kebencian, tapi juga kekecewaan. Aku tak berdaya, aku benci. Bagaimana aku bisa menemukan pria seperti ini? Tapi anakku adalah darah dagingku sendiri. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Aku harus menemukan anakku. Tidak ditemukan. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku akan mencarinya sekarang. Berhenti di sini. Berhenti di sini. Lihat, kamu belum cukup berisik. Rumah kita. Seperti apa keluarga kita sekarang? Ayahmu sudah pergi. Kamu ingin menghancurkan keluarga ini? Menghancurkan dirimu sendiri? Kamu mencari di mana? Tidak peduli kemana kamu pergi. Aku harus menemukan anakku. Ibu Hongmei. Merah. Ibu Hongmei. Ibu. Kamu sedang apa? Ibu, cepat bangun. Kamu juga adalah nyawa ibuku. Aku juga seorang ibu. Jika kamu pergi begitu saja, aku juga akan khawatir. Aku juga akan khawatir. Aku mohon. Jangan mencarinya, lupakan saja. Hidup saja hidupmu sendiri, oke? Bahkan jika ibu memohon padamu, ibu maafkan aku. Aku tidak akan mencarinya lagi. Aku tidak akan mencarinya lagi, ibu. Maaf? Aku mohon.
Masuklah dengan tenang. Ini rumah. Mengapa kamu menarikku? Dari mana kamu marah-marah? Kamu menggangguku? Mengapa aku mengganggumu? Kamu adalah istriku. Mengapa aku mengganggumu? Aku benci orang seperti Maw Guo. Hal yang tidak bisa diandalkan seperti ini, bisa menjadi pemimpin. Aku bilang ya, kamu tiba-tiba menghentikanku. Kalau kamu tidak menghentikanku, aku akan menghajarnya. Kamu percaya nggak? Udah deh, jangan ngomel lagi. Kan cuma pergi ke ibu kota provinsi. Lagian nggak jauh dari sini. Orang-orang pengen pergi, belum ada kesempatan. Apa artinya ini? Artinya pimpinan menghargaimu. Dia peduli sama bokongku. Dia lagi balas dendam. Kamu nggak bisa lihat. Pimpinan bisa lebih baik dari siapapun. Aku bisa lebih baik darinya dengan mata tertutup. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Wah, daging asli. Kamu main-main dengan nyawamu. Kamu masih tahu rasanya sakit. Yang mana? Oke, jangan marah. Aku bilang ya. Kamu pergi ke ibu kota provinsi. Pergi ke tempat ibuku. Aku belikan dia sweater terbaru. Kamu antarkan ke dia. Kamu bikin susah aku ya. Kamu tahu ibumu masih belum menerimaku. Aku ngirim wall ke dia. Kamu minta dia marahin aku ya. Kita bisa apa? Siapa yang suruh kamu nikah sama aku? Oke. Aku akan mengirimkannya. Tapi itu urusan ibumu. Terima kasih banyak. Tolong cium aku. Pintunya terbuka. Apa masalahnya kalau pintu terbuka? Kita sudah lama menikah. Itu bukan sembunyi-sembunyi. Cium aku? Suami istri lama. Kalau gitu kamu buka pintunya. Kamu mau cium aku? Hiping. Kamu tahu nggak seberapa aku mencintaimu? Bicara dari hati, aku tidak ingin berpisah denganmu bahkan sehari pun. Red Plum. Jangan sedih. Sup. Ibu. Aku tahu aku salah. Ini kesalahanku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sekarang aku tahu. Apa itu membesarkan anak? Baru saat itu kita tahu kebaikan orang tua. Gadis bodoh? Apa yang terjadi dengan ibuku? Asalkan kamu baik-baik saja itu sudah cukup. Aku sudah bilang ke manajer pabrik. Kamu gantikan posisi ayahmu. Pergi ke pabrik dan bekerja sebagai buruh. Dari sekarang tutup mulutmu. Jangan biarkan orang luar tahu kamu sudah punya anak. Hidup harus terus berjalan. Iya atau tidak?
Aku mengerti. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menyusahkan keluargaku lagi. Tidak akan pernah lagi. Yar san. 123123. 123 1123. 123123. 123123. 123123. 123156. 123123. Yar san. 123.523. Xiao Mei, ikut aku. Bilang apa saja nanti. Temui aku ingin bertanggung jawab. Ayo, berhenti sebentar teman-teman. Biar aku perkenalkan. Ini Su Hongmei. Dia adalah putri dari Master Su Guangfu di pabrik kita. Dari hari ini, dia datang ke pabrik kita untuk menggantikan ayahnya. Dari sekarang, Master Wu kamu tidak perlu memperkenalkan diri. Ngapain repot-repot? Kita semua kenal dia. Bukan dia yang selalu pulang untuk makan malam? Melahirkan anak haram, yang bikin ayahnya merah sampai mati? Xiaofan, lo ngomong apa sih? Lo nggak bisa ngomong yang baik-baik. Diam. Lo baik-baik aja. Anggap aja aku nggak ngomong apa-apa, oke? Jangan berhenti kerja. Beneran nggak ada cara buat ngehentiin dia kerja. Dia adiknya direktur MA. Jangan dipikirin. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi aku. Oke? Terima kasih, aku pergi dulu. 12.312. 12.312. Aku aneh banget. Kenapa lo langsung datang ke aku? Ada apa? Lo tahu nggak? Orang-orang di sini bakal ngetawain lo. Cuma aku yang nggak. Lo pasti mikir gini kan? Maksud lo apa? Lo harus tahu. Hubungan aku sama Du Heping. Aku istrinya. Jadi gimana mungkin aku nggak peduli sama lo? Aku nggak ngerti lo. Tapi ada satu hal yang harus lo pahami. Itu suami aku. Dia peduli sama lo? Lo pasti bisa ngerasain. Aku bener kan? Lo terlalu khawatir. Aku peduli apa? Keluarga kita damai dan kita mau ke ibu kota provinsi. Kalau dia tahu dia kolega lo, dia nggak tahu seberapa senengnya dia. Oke, aku nggak ngomong lagi. Ayo kerja. Xiaoli. Tunggu sebentar. Kenapa lo bantu aku gendong bayi? Dateng jauh-jauh ke sini. Aku nggak bisa pulang tangan kosong. Aku mau beli buah. Jangan sok suci. Asal kamu tidak bohong padaku. Aku sudah puas. Kecil. Hei bro, hei. Matahari terbit dari barat. Angin apa yang bawa kamu kembali? Baik. Jangan bikin komentar sarkastik. Kalian berdua pergi kemana? Rumah Tianming di kampungnya mau disewakan. Kami pulang sekali. Siapa anak ini? Aku menemukan bayi terlantar di stasiun. Kami akan mengadopsinya. Ada aliran udara, biar aku lihat. Anak ini cantik sekali. Anak laki-laki, anak perempuan. Aku sudah memikirkan nama untuk anak laki-laki. Anjing menangis. Higouzi pakai nama belakang ayahnya. Aku akan ucapkan selamat suatu hari nanti. Menjadi ayah anjing. Aku hanya bercanda denganmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Jangan makin bersama. Tidak. Lain kali saja. Pergi, Xian Miao sudah pergi.
Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi. Adik kecil. Bagaimana tadi kamu bicara? Ini anakku sendiri. Bisa-bisanya kamu bilang ini bayi terlantar. Apalagi yang bisa aku lakukan? Tidak ada yang tahu di keluarga kita. Mas Lantara, kamu dan Su Hongmei. Kamu tidak takut ibuku akan mengusirmu. Kamu tidak punya malu tapi aku masih punya sedikit. Dia yang suka menggertak. Panggil anjingnya, ucapkan selamat pada anjingnya. Kamu mau dengar? Kalau tidak mau dengar, pergi saja. Siapa yang mau jaga malam? Aku juga punya Asia Ofeng. Kenapa aku harus jaga? Kamu tidak lihat aku sibuk? Tidak ada waktu. Kamu sakit. Maaf. Apa gunanya? Kalau rusak kamu yang bayar. Gajiku bakal dipotong tahu? Kamu punya mata nggak? Atau cuma ngeliat celana dalam cowok aja? Xiao Feng ngomong apa sih? Kamu terlalu banyak bicara. Ada apa? Kamu nggak terima ya? Aku kasih tahu. Aku nggak tahan sama cewek kayak kamu. Joro. Melahirkan anak haram bikin bapakmu mati kesal. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu pelacur Xiao Feng. Dari aku masuk pabrik sampai sekarang, kamu terus tunjuk-tunjuk aku dan ngomong nggak berhenti. Kenapa jelek banget? Gimana ngomongnya? Aku ngapain kamu? Jarnya pecah, aku ganti. Perlu nggak sih menghina aku kayak gini? Aku akan menghina kamu. Ada apa? Sepatu rusak. Kamu itu pelacur nggak tahu malu. Kamu berani menelan aku. Aku pukul kamu. Tawuran. Stop pukul. Aku pukul kamu sampai mati. Oke, stop marah, stop pukul. Buka aku, stop. Kamu bilang tanganku semua busuk. Aku udah muak ketangkep sama cewek kecil ini. Kalian berdua nggak nganggap aku? Nggak keterlaluan banget tuh? Kamu. San Wenming, kamu dan aku. Kerja. Winter Plum. Lihat kamu. Ngomong apa sih? Baru masuk pabrik. Seberapa buruk menurut kamu? Iya atau enggak? Ayo minum air. Masih marah? Tidak apa-apa, jangan marah. Sutradara, kamu harus tanya kakakmu tentang ini. Aku sudah menyakitinya. Aku masih merasa kasihan padanya. Kenapa dia harus memilihku? Terlalu banyak. Jadi, aku tidak menyalahkanmu kan? Aku tahu sifatnya. Bukankah dia hanya mulut kotor? Kalau tidak aku akan pulang. Marahi dia baik-baik. Aku harus membantumu. Mari keluarkan kemarahan ini, oke? Aku merasa lega. Yo, lihat. Tangan ini tergores. Sakit? Aku akan membersihkannya untukmu. Berhenti bertengkar. Sakit, Bu. Benar-benar ayo. Tidak. Tidak masalah. Winter Plum. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Pertama kali aku melihatmu, aku merasa sangat baik padamu. Ini di belakang. Jika kamu menghadapi kesulitan, cari saja aku. Bahkan jika kamu memberitahuku. Sama-sama. Aku padamu. Lebih dekat daripada saudariku sendiri.
Apa? Kenapa kita seperti keluarga? Maaf, sutradara. Bu, aku menghargai kebaikanmu. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali bekerja. Tang Liguo, kau binatang, kau serigala berbulu domba. Pukul sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Kau membuatku muak pergi. Minggir. Ribat atau APA. Letakkan. Jangan matikan untukku. Cepat letakkan. Pukul aku biarkan kamu pukul aku, kamu taruh di belakangku dan aku akan memberikannya padamu. Phoenix, kamu gila apa? Kamu gila apa? Kamu lepaskan aku, kamu tidak bisa pergi. Lepaskan aku akan melawanmu. Kamu pukul aku, kamu lepaskan aku. Jangan pukul aku, bajingan. Kamu mau pukul aku dan keluarkan si bajingan. Biarkan kembali. Lepaskan aku. Lepaskan kamu, lepaskan aku. Pergi dari sini, pergi dari sini, pergi dari sini, wu. Aku kamu binatang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku mau anakku. Xiaohu, lepaskan aku. Wang Meifeng, lepaskan aku. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Lepaskan aku. Aku mau anakku. Aku lepaskan aku. Bajingan ini, bajingan ini. Lepaskan aku dan makan minyak. Telur. Buka. Segera mama mau. Kalau kamu masuk, kamu akan lari kembali dan usir. Kamu. Anjing, kamu lari ke sini? Aku tidak akan pukul kamu sebentar. Kamu jalankan? Itu memalukan? Aku menikahi wanita ini. Aku sangat sial. Lihat sendiri. Biarkan aku lihat. Kejahatan apa yang kamu lahirkan? Kamu layak untukku? Kamu masih punya muka. Peringkahila dan bodoh. Kamu jalang bau. Kamu jalang. Kamu jalang bau. Siapa pria itu? Emma Weigo. Dasar binatang sial.